siang kembali kita bersama podcast WIB Diam Bukan Solusi. Pada hari ini mungkin untuk yang lama kita baru bertemu kembali setelah vakum agak lama, dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa di mana pada hari ini kita akan membahas tentang dana pengamanan Pilkada Bone 2024. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Kepala Kesbangpol, juga ada dari Kepala BKAD, ada dari Polres Bone diwakili oleh Pak Kabau, kemudian ada Kanda Budiman, wartawan senior yang juga pemerhati pemerintahan Kabupaten Bone. Baik, untuk pertama mungkin kita akan ke Kepala Kesbangpol dulu ya. Kita akan tanya-tanya ke beliau. Kan selama ini begini Pak, bahwa masyarakat itu, publik itu ingin tahu, karena sekarang itu kan kemarin kami di berita bahwa ada dana pengamanan pilkada sebesar 13 miliar. Itu dibagi ke dua institusi, institusi TNI dan institusi Polri. Nah, mungkin di sini bisa Bapak terangkan dana itu untuk apa saja? Apakah memang itu sudah sesuai proposal yang mereka layangkan ke Kesbangpol atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, terima kasih. Tentunya ini semua dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Bone dalam kegiatan pemilihan kepala daerah bisa tercipta aman, baik dan terkendala. Kemudian ini terlakukan karena adanya penyampaian pemerintah tingkat atas bahwa memang dalam Undang-Undang Nomor 7 terkait dengan pemilihan umum bahwa ada yang namanya pengamanan. Dalam pengamanan di sini memang disiapkan ruang untuk bantuan kepada pihak pengamanan, sehingga lahirlah kesempatan dari pihak pengamanan untuk mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan digunakan dalam rangka untuk pengamanan pemilihan kepala daerah, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan penetapan nanti. Dan semoga ini bisa tercipta sama dengan kegiatan pemilu, bahwa pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan di Kabupaten Bone suatu prestasi yang sangat baik yang kita lihat bahwa berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, berjalan dengan akuntabel. Artinya semua bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Tentunya dalam penentuan di masalah besaran bantuan, saya pikir pemerintah daerah sudah mempersiapkan diri untuk semua pengamanan ini, baik dari pihak polisi, baik pihak TNI, untuk mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Saya pikir ya itu sudah sesuai ketentuan yang ada kalau dari Kesbangpol, sebab tentunya endingnya kami harap ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang kita harapkan. Terima kasih. Bisa disampaikan Pak berapa besaran? Dulu itu pengajuannya 15 miliar kalau tidak salah. Jadinya 11. Ya. Buat karena ini tentunya, tapi ini saya tidak tahu kalau besaran-besaran. Saya ini hanya menerima dari DPA, adalah mungkin dari teman-teman, bahwa kami hanya mereview, mengklarifikasi, memeriksa dari persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh pengaju proposal. Kalau sudah cukup, siapa yang mengajukan dan lain, dan tentunya kita lihat berapa kemampuan anggaran dari pemerintah daerah, itu kita begitu. Jadi terima kasih. Selanjutnya kita akan ke Kak Budi ya, karena kemarin itu Kak Budi sempat memberitakan bahwa kenaikan dana pengamanan pilkada ini cukup signifikan. Nah, sementara penjelasan secara detailnya itu tidak dijelaskan ke publik. Mungkin ada yang bisa Kak Budi sampaikan
sampaikan terkait dana pengamanan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sebelumnya saya mau perjelas dulu sebenarnya tema dari acara ini apa tadi temanya. Kalau berbicara soal dana pengamanan pilkada, berdasarkan informasi kemarin yang sempat kami rilis bahwa dana pilkada di tahun 2019, dana pengamanan pilkada di tahun 2019 sebesar 5,7 miliar. Itu include dengan TNI dan Polri. Jadi di situ ending pemberitaan kemarin membahas tentang kenapa ada peningkatan yang signifikan dari 5,7 miliar naik menjadi 13 miliar. Item-item apa saja di dalam anggaran yang meningkat signifikan tersebut yang berbeda dengan dari item-item sebelumnya. Padahal kalau kita melihat dari kapasitasnya, pemilu yang 2019 itu kemarin bersamaan dengan pemilihan presiden. Sementara 2024 ini hanya pilkada. Jadi ada perbedaan bobot. Bobotnya lebih besar dibandingkan dengan pemilu 2019. Bobotnya 2019 lebih berat dibandingkan dengan 2024 yang hanya pemilihan pilkada. Itu yang menjadi ini. Nah, sampai saat ini publik belum mendapat informasi tentang itu. Belum ada informasi yang kita dapatkan, baik dari pihak-pihak yang terkait termasuk dari Kesbank kemarin, dari TAPD dan juga dari inspektorat. Belum ada informasi, dan mungkin dalam acara ini ya ada kebetulan orangnya semua ada, ya bisa memberikan penjelasan ke publik supaya publik bisa pahami bahwa ternyata dana ini akan digunakan untuk ini. Sekiranya untuk sementara itu. Mungkin bisa langsung ke Pak Kabao, kebetulan beliau hadir di sini mewakili Kapolres Bone. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dan mengenai apa tadi yang disampaikan oleh Kak Budi tentang item-item apa saja yang termasuk di dalam dana pengamanan pilkada tersebut. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah seperti yang digambarkan tadi, kami sebenarnya belum mengetahui jelas berapa jumlahnya karena yang bertanda tangan kemarin Pak Kapolres, Pak Kesbang mungkin kemarin. Tapi informasi yang kami dapat bahwa itu ada sekitar 11 miliar di situ yang penggunaannya. Adapun nanti yang akan kami alokasikan untuk penggunaan dana itu, ada beberapa item nanti akan kita laksanakan pengamanan mulai dari tahap persiapan pendaftaran calon yang akan maju ke pilkada. Setelah itu tahap kampanye, kemudian tahap masa tenang dan masa pungut suara, pengamanan di TPS, kemudian nanti tahap perhitungan dan penetapan, dan sampai pada tahap pelantikan. Itu kami akan alokasikan di sana, di mana sesuai dengan perhitungan kami yang diajukan kemarin, kalau tidak salah itu sekitar 15 M itu hanya di ACC sampai 11 dengan adanya keterbatasan yang ada, sehingga yang di ACC hanya 11. Itu ada untuk persiapan kami sepertiga personil dari Polres yang akan kekuatan yang akan kami turunkan, di mana jumlahnya sekitar 338 personil. Itu untuk tahap persiapan, tahap pendaftaran, dan pada saat tahap kampanye nanti itu ada sekitar masih 300 sekian, dan sampai tahap pengamanan TPS itu kami akan gunakan sekitar 770 sekian personil untuk mengamankan seluruh TPS yang ada. Karena memang di 2019 dengan 2024 ini memang ada perubahan-perubahan. Yang 2019 kemarin TPS-nya hanya sekian, di 2024 ini yang kemarin kita sudah lalui untuk Pilpres itu 2270 TPS. Itu kalau
diamankan 3 TPS 1 personil itu dia kena sekitar 700 personil yang akan digunakan, kurang lebih seperti itu. Nah, memang untuk rinciannya kami belum buat karena memang harus melalui tahap-tahap pembuatan perencanaan operasi. Setelah itu baru kami susun penggunaannya, kekuatan-kekuatan personil yang akan kami libatkan di sana. Yang kami amankan di situ ada 3 orang, barang, dan kegiatan. Kalau orang kan sudah jelas, termasuk orang yang akan mencalonkan diri, kemudian nanti pada saat pelaksanaan kampanye siapa-siapa yang akan kami amankan, orang-orang yang ada di sana. Dan kegiatan-kegiatan itu juga kami akan amankan, termasuk di KPU dan Panwas, itu rencana kami akan amankan di sana. Dan itulah semua klub anggaran segitu. Sebenarnya ada kurang dari seperti yang kami rencanakan, tetapi itu nanti akan kami revisi kembali untuk menyesuaikan anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan supaya kegiatan ini semua berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekira demikian itu dari kami. Nanti mungkin ada lagi untuk berkembangnya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan bukan dana sedikit nih. Iya. Artinya mungkin bisa dikasih gambaran ke publik apakah ini untuk operasional, makan minum anggota, atau untuk kira-kira apa? Iya. Iya, betul. Makasih. Jadi untuk penggunaan nanti itu di situ sesuai dengan aturan yang dari Kementerian Keuangan dan peraturan Kapolri, yang dianggarkan dari dana itu uang saku, uang makan, kemudian dana satuan dan bekes bekal kesehatan, dana satuan bekal kesehatan, dan di situ ada nanti dana transport untuk BBM personil yang akan melaksanakan tugas. Seperti itu untuk penggunaannya sesuai dengan aturan Menteri Keuangan dan peraturan Kapolri terkait masalah dana-dana operasi yang digunakan. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Jadi misalkan 700 personil ya, sementara 700 lebih. Polres kayaknya 900 personil ya. 1000 untuk sementara 1000-an lebih. Karena data terakhir kemarin kami masih 900 ya, di 2019 kemarin itu memang ada sekitar 800-an personil, Pak. Sekarang ini sudah meningkat. Kemudian ya kita lihat juga dari TPS yang bertambah itu. Kemudian mungkin dulu hanya berapa TPS, sekarang sudah 2270 TPS yang ada. Berarti 11 MID untuk operasional ya? Untuk operasional. Dan makan minum. Iya, untuk operasional termasuk itu, makan yang di dalamnya makan minum, uang saku, bekal kesehatan, kemudian transport untuk BBM seperti itu. Kami akan atur nanti untuk penggunaan BBM-nya. Mungkin di situ akan dikurangi karena kemarin ada pengurangan juga yang sesuai yang diajukan. Seperti itu. Ya. Mungkin kita beralih ke Kepala PKAD. Bagaimana dengan dana pengamanan pilkada ini? Apakah tidak semakin membebani APBD atau memang sudah dialokasikan sebelumnya terkait dana pengamanan ini? Dana pengamanan, baik ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami dalam podcast ini. Kami akan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menjelaskan kepada kami. Sosialisasikan ya. Betul. Berterima kasih kepada teman-teman WIB yang memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan terkait dengan dana pilkada. Seperti mungkin baiknya saya urut dulu ya. Ya, berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 900.1.9.1/5252 tentang itu pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Dalam surat edaran ini dia membagi dua itu dana pilkada, 40% dan 60%. 40% itu harus dialokasikan di 2023. Kemudian 60% dialokasikan di 2024. Ya, itu untuk dana yang pilkada itu. 40% itu kemarin
berdasarkan Perda nomor 7 2021 itu ada disebutkan bahwa untuk pengalokasian dana pilkada ini diberi ruang untuk melakukan pembentukan dana cadangan 2020, 2022, 23 dan 24. Ya. Nah, kembali ke sini dari 40% dengan 60%. 2023 ini kita sudah lewati. 60% ini di hadapan kita 2024. Berdasarkan surat Mendagri ini disebutkan poinnya di situ bahwa poin B, dalam hal pemerintah daerah tidak menindaklanjuti penegasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, tidak akan diberikan nomor register oleh gubernur dan perda mengenai APBD tersebut tidak dapat diberlakukan. Jadi ketika tidak dialokasikan terkait 60% ini, maka tidak akan diberi register itu APBD. Ya, di mana di dalamnya itu sudah termasuk dana pengamanan yang TNI, Polri, Kesbangpol dan Satpol PP. Ya. Kalau berdasarkan APBD 2024 itu saya harus lihat data ini karena saya tidak bisa hafal ini. Untuk TNI Polri itu Polri 11 miliar, untuk TNI 2 miliar di tahun 2024. Nah, mekanisme memasukkan anggaran ini ke APBD pokok 2024 itu tentunya ada prosedur dan tahapan yang harus dilewati sebelum terbentuk itu angka 11. Ya, jadi ada proposal yang dibikin oleh TNI dan Polri, ya. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah itu dibawa ke keuangan itu melanjutkan lagi ke inspektorat. Ya, di inspektorat ini tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan standar harga semuanya terkait dengan proposal itu tadi. Nah, kalau ketika kita bertanya 2019 kenapa lebih rendah, 2024 ini kenapa lebih tinggi? Bisa saja terkait dengan misalnya kalau TPS berjumlah, bisa saja standar harganya juga itu yang berkembang atau meningkat. Ya, hanya itu yang bisa mungkin saya sampaikan terkait dengan kalau TNI dan Polri, KPU, Bawaslu 2024 sudah dianggarkan semuanya. Nah, untuk pencairannya ini ketika tadi dikatakan bahwa misalnya TNI, Polri mengajukan 15, kami juga harus tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ya. Ya, setelah kami melakukan evaluasi, saya teman-teman di Badan Keuangan itu kita melihat kemampuan keuangan daerah hanya mampu bisa memberikan itu. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh inspektorat, ternyata harga yang bisa terjangkau itu maksimal itu sampai 11 miliar. Iya, betul. Ya. Jadi alasan kemampuan keuangan daerah itu sesuai dengan permintaan mereka itu tentunya pihak Polri juga tidak mungkin membuat sebuah proposal yang tidak realistis di lapangan. Iya, betul. Tidak mungkin darinya. Jadi mereka membuat proposal itu, tapi kami melakukan dan memberikan batasan bahwa kemampuan keuangan daerah hanya sampai di situ. Iya. Saya kira itu. Tapi kalau ketersediaan 2024, insya Allah sudah tersedia. TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Kesbangpol dan terkait dengan Satpol. Saya kira Itu untuk pencairannya sendiri apakah suatu kali pencairan atau bertahap pencairan? Nah, ini- Untuk dana pilkada. Hari ini sementara kami komunikasikan kembali lagi kemampuan keuangan daerah. Kami melakukan komunikasi agar dilakukan beberapa tahap. Sedapat mungkin teman-teman dari Betul. TNI, dari Polri, makanya beberapa hari yang lalu kami melakukan komunikasi dengan Kesbangpol, tolong dipetakan bulan berapa saja sesuai kebutuhan sehingga kami dari Badan Keuangan ini melakukan persiapan untuk penyediaan anggaran yang dibutuhkan dalam rangka kebutuhannya.
Nah, itu tadi yang saya maksudnya sesuai disampaikan tadi Pak Antonis, dia bilang ada beberapa tahapan. Ya, betul. Tentunya kalau misalnya tahap 5, ngapain kita kasih keluar dulu banyak kan? Iya, betul. Ya. Kalau misalnya perhitungan suara, coblos kan 27 November. 27 November. Anggaran misalnya bulan 10, bulan 11, ngapain kita minta di bulan 3 Iya. atau di bulan 4? Tentunya teman-teman dari pihak TNI dan Polri bisa secara cermat dan sesuai regulasi bisa melakukan pemetaan. Bulan 4 kami butuh ini, bulan 5 kami butuh sekian, bulan 6. Kalau itu bisa diberikan, dan kemarin Bapak Kismampo telah memberikan, sudah dikomunikasikan. ya, sudah dikomunikasikan dengan TNI dan Polri. Iya. Sudah ada di pemetaannya, proses pencairan. dipahami oleh Pak Kapolri. Ya. Iya, betul. Saya kira begitu. Ya, oke. Kalau dari kepolisian sendiri itu kan apakah memang tidak ada dana tersendiri dari institusi untuk pengamanan pilkada? Iya, di sini memang ada 2 kegiatan operasi. Yang kemarin itu operasi terpusat yang pemilihan presiden, memang dana itu dari Mabes Polri, dialokasi mungkin dari kementerian langsung ke Mabes Polri, karena memang itu terpusat ada presiden untuk pemilihan legislatif kemarin itu memang terpusat. Tapi kalau ini daerah, karena tidak semua daerah melaksanakan pilkada, jadi itu dananya di daerah masing-masing yang melaksanakan seperti itu. Jadi kami bermohonnya ke daerah, kebetulan Bone ini melaksanakan juga, jadi kita mengajukannya ke Pemda Bone seperti itu. Karena kan kejadian di lapangan ya, dan ya ini berkaca ke pemilu-pemilu sebelumnya. Iya. Misalnya kan kalau persoalan makan kan kadang disiapkan oleh penyelenggara, atau kadang juga misalnya di TPS itu biasanya disiapkan oleh mungkin desanya atau apanya. Ini Iya. apakah sudah masuk dalam pertimbangan anggaran? Iya, ini yang kita sudah alokasikan memang sudah seperti itu. Makanya kemarin dengan waktu untuk pusat kemarin ada beberapa kekurangan, mungkin dengan daerah ini kalau sudah terpenuhi seperti itu kita akan penuhi semuanya seperti. Memang kita sudah bekali memang untuk makan untuk anggota itu. Kita memang sudah sampaikan bahwa ini sudah ada uang makan, ada uang saku yang diberikan nanti pada saat mereka melaksanakan pengamanan TPS. Sudah ada seperti itu nanti diberikan itu. Kalau boleh tahu itu besaran uang sakunya beda tiap personil atau bagaimana? Uang saku sama semua, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu sudah ada ditentukan itu. Jarak tempuh. Lain lagi tuh untuk transport mungkin itu yang sesuai dengan jarak tempuh. Kalau uang saku, uang makan semua sama. Oh, sama. Iya, kecuali transportnya nanti itu yang beda sesuai dengan jaraknya. Itu pun nanti karena ketika dana itu diterima itu akan dilakukan register, kemudian dilaporkan ke Kementerian Keuangan, setelah di ACC, kemudian dilakukan revisi di IPA lagi, setelah direvisi, kemudian dibuatkan rekening, setelah itu uangnya itu digunakan, kemudian dilaporkan lagi ke Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa main-main seperti. Kalau misalnya pangkat dan jabatan itu apakah sama juga? Sama semua. Iya, sama. Bahkan untuk golongan 3 dan golongan 4 itu ada pajak yang dipotong di situ untuk mereka. Potongan pajaknya, PPh. Kalau Kak Budi sendiri, dari kacamata Kak Budi ini, Kak Budi kan sangat peka kalau terkait anggaran ya, melihat kondisi sekarang. Bagaimana menurut Kak Budi? Apakah memang itu sudah sesuai dengan, karena tadi sudah disampaikan bahwa aturannya memang ada sekian, walaupun tidak diatur ya, bahwa secara detail yang harus diplotkan anggaran sekian. Ya. Menurut Kak Budi sendiri seperti apa? Barangkali begini, tadi sudah dijelaskan sebenarnya dari BKD, tapi tidak apa-apa saya ulangi kembali soal prosedur, bahwa pengajuan proposal dari si pemohon itu kan kepada pemerintah tentu ada tahapan rasionalisasi, merasionalkan berapa jumlah kebutuhan dengan ketersediaan anggaran.
Di sini tentu kita memakai acuan perbandingan dari pemilu sebelumnya. Patokannya kan dari situ. Seharusnya seperti itu. Patokan dari situ. Karena ada 2 poin tadi disebutkan bahwa ada tambahan dari TPS, ya bisa jadi ada tambahan dari TPS, kemudian perbandingan harga. Coba saya jelaskan di sini bahwa ketika misalnya ada tambahan TPS, itu kan hanya terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, pada hari pelaksanaan pemilu, ya kan? Sebelumnya tahapan-tahapan sebelumnya belum masuk ke atensi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan harga. Kalau persoalan harga, kenapa anggaran pemilu tidak berjauh beda dengan anggaran pengamanan? Pelaksanaan pemilu kan tidak berjauh beda. Kalau memang standar harganya, istilahnya barang-barang yang dibutuhkan itu, saya kira tidak selisih jauh berbeda jauh dengan penyelenggaraan pemilu, dana untuk pemilu dengan dana pengamanan. Itu di situ anunya perbedaannya. Kemudian kalau kita berbicara persentase, memang kita lihat ada persentase yang luar biasa. Kalau tadi sempat disinggung terkait dengan dana cadangan, ya oke lah, kita bicara PMK 900 bahwa ada 40% untuk pemilu, kemudian 60% untuk pilkada ya, atau sebaliknya. Semua Pilkada 40 untuk Semua pilkada. 60. Oh iya. Pilkada semua. Kalau di Perda nomor 7 kan di situ seharusnya dana pilkada itu ditetapkan berdasarkan keputusan Perda bahwa dana untuk pilkada sebesar 45 miliar. Karena itu yang ada terinci di dalam Perda. Jadi 2022 5 miliar, 2023 20 miliar, 2024 20 miliar. Jadi include 25 miliar. Kalau misalnya kita menggunakan mekanisme di Permendagri 15 tentang pedoman penyusunan APBD kemarin itu kan, kalau dana pengamanan pemilu itu seharusnya bisa diplotkan di dalam anggaran Kesbangpol atau anggaran di Satpol PP. Bisa diplotkan di situ. Tapi bisa juga dia diplotkan dalam bentuk hibah. Kalau hibahnya ya tentu beralih ke instansi teknis, dalam hal ini Kesbangpol. Kalau dalam bentuk hibah. Cuma kalau persentase, kalau misalnya kita dana pemilu 45%, 45 miliar, terus dana pengamanannya 13 miliar, itu kan sekitar 25%. Jadi 25% dari anggaran pemilu itu digunakan untuk pengamanan. Apakah angka itu tidak cukup fantastis? Nah ini kan pengamanan ini kan kegiatan ekstra dari personil pengamanan. Karena yang rutinitasnya itu memang fungsinya sebagai pengamanan. Kemudian pengamanan ini hanya 2 institusi, yaitu ada di kepolisian 11 miliar dan ada di TNI 2 miliar. Padahal ada pengamanan ekstra lainnya. Ada Satpol PP. Dibutuhkan juga di situ Satpol PP. Jadi bisa jadi sampai 30% dari dana pengamanan itu dana pilkada pemilihan pilkada nanti ini semuanya ke pengamanan. Sementara di lain sisi kita mengalami kondisi keuangan yang sangat memprihatinkan. Kemarin di 2023 kan ada problem besar, terjadi defisit anggaran yang berlanjut sampai di 2024. Ini juga saya kira perlu menjadi pertimbangan karena persoalan ekonomi itu juga akan merawangkan sendiri persoalan keamanan itu. Kenapa? Karena APBD kita itu apalagi perputaran ekonomi di Kabupaten Bone boleh dikata hampir seluruhnya ditopang oleh APBD. Nah, ketika APBD mengalami persoalan defisit anggaran, otomatis akan berpengaruh ke
persoalan ekonomi. Dan ketika persoalan ekonomi ini mengalami masalah, ya dia akan berimbas kemana-mana, termasuk ke persoalan keamanan. Jadi ya di situ apalagi namanya saling kontroversinya. Kita menganggarkan, menggelontorkan anggaran pengamanan yang besar dalam kondisi keuangan yang defisit yang memicu terjadinya kerawanan. Seperti itu persoalannya. Jadi ini juga bisa menjadi mindset bagi masyarakat bahwa sebenarnya arah kebijakan pemerintah ini seperti apa. Iya. Karena itu tadi imbasnya akan seperti itu. Iya, mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke kapal, memang harus segitu ya. Apanya itu? Apakah memang ketika kan tadi dikatakan bahwa proposal awal tuh di 15, di angka 15 M. Iya, sesuai dengan yang di ACC itu 11 M. Memang tidak bisa dipresur lagi ya. Jadi memang itu kita sudah hitung-hitung mulai dari bulan penggunaan itu, kalau tidak salah bulan Mei sampai bulan November itu dengan personil sekian itu memang sudah seperti itu. Tapi dengan adanya keterbatasan yang sudah diajukan ke Pemda dan sudah direvisi kembali, seperti itu ada pengurangannya seperti itu, sehingga mungkin kami akan banyak yang akan dikurangi nanti untuk personil yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi memang kalau dilihat satu kaligus mungkin memang terlalu banyak, tetapi kalau kita gunakan dari awal, maksudnya dari tahap demi tahap itu sebenarnya mungkin sama dengan yang dari tadi yang 15 tadi itu yang diajukan, tapi karena ada pengurangan, jadi mungkin kami akan berapa yang apakah pengurangan personil yang terjadi di sana dan dana transport mungkin yang akan dikurangi atau dana satuannya, nanti kita lihat bagaimana. Yang penting tidak melebihi dari yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan seperti itu penggunaannya. Dan tidak terlalu memberatkan personil seperti itu. Nah, mungkin ada kita revisi, tidak melebihi yang ditentukan dan tidak terlalu kurang seperti itu. Jadi norma-normanya nanti seperti itu. Mungkin ada pengurangan di situ penggunaannya. Iya. Kembali ke kepala Kesbangpol. Iya. Kalau boleh tahu, biasanya kalau misalnya permohonan proposal awal itu apakah sudah dijelaskan item-item apa saja yang dibutuhkan untuk penganggaran tersebut? Karena tadi kan tidak bisa dijelaskan secara detail oleh Polres Bone. Apakah memang tidak tercantum dalam proposal tersebut bahwa yang ini loh yang mereka butuhkan? Ya, terima kasih Bu Eka. Bahwa tentunya kegiatan ini sangat transparan, yang nampak mulai sampai di Pak Kadis, juga dari para yang mengklarifikasi terkait dengan proposal yang masuk. Proposal setelah dari pimpinan bahwa ditindaklanjuti, kita proses, kita kasih lihat, dan tentunya kita harap adalah persyaratan administrasi lengkap di situ. Dan kemudian itu pun namanya proposal, tentunya ada semua di situ, semua kebutuhan yang mulai dari bulan 4 ya, mungkin sampai 11 penetapan sudah ada semua di situ. Dan tentunya dengan persyaratan administrasi kita lihat sudah terpenuhi, baik lembaga yang mengajukan, kemudian tentunya akan disampaikan kepada pimpinan kembali untuk perhitungan suara. Iya. Dengan pengajuan 15 ternyata di dalam dari bulan Mei hasil pertemuan sampai Desember 16, bahkan sampai pelantikannya nanti kita tetap alokasikan juga. Kesbang sebenarnya sudah tahu ya rincian. Ada semua, ada proposal. Peruntukan dari anggaran Iya, ada proposal. Iya, ada proposal. Sebenarnya sudah diketahui ya. Sudah ada proposal. Sudah. Di proposal berdasarkan proposal yang diajukan Pak Polisi. Berarti Kak juga sudah tahu dong. Untuk proposal yang kemarin kan saya baru berapa bulan sini, jadi yang sebelum itu sudah masukkan memang jadi seperti itu. Cuma saya rincinya yang jelas gambarannya tadi itu, di situ ada uang makan, uang saku, bekes, kemudian dana satuan dan transport, itu semua ya. Jadi mungkin setelah dikomunikasikan di Pemda yang bisa dikurangi yang mana, nah itu mungkin sampai seperti itu gambarannya tadi.
dapatnya 11 M seperti itu. Sesuai dengan kemampuannya Pemda. Iya, kemampuan Pemda. Iya. Apa tidak mungkin tidak bisa disampaikan mungkin kalau untuk dana uang saku misalnya ya, uang saku misalnya sekian M atau uang operasional misalnya sekian M. Apakah tidak bisa disampaikan sedikit seperti itu dan Itu saya bilang tadi, karena ini kan masih kita tahap-tahapannya untuk operasi pengamanan ini, operasi kalau di polisi itu istilahnya operasi mantap praja, itu masih ada perencanaan operasi nanti akan dibuat. Dari perencanaan operasi yang dibuat itu mengacu ke informasi intelijen bagaimana kerawanan-kerawanannya, nanti itu di situ dituangkan, kemudian kita buatkan rencana operasi. Setelah buat rencana operasi, di situ tahap-tahapannya sekian personil yang akan kita libatkan, tahap persiapan, kemudian sekian personil seperti yang saya sampaikan tadi, yang gambarannya seperti kemarin untuk pemilu itu, sepertiga personil pada saat tahap pendaftaran, kemudian tahap kampanye sepertiga kekuatan personil Polri di Polres, kemudian pada saat pencoblosan 2/3 personil, itu gambaran seperti itu. Dan pada saat nanti pungut hitung juga 1/3 personil. Makanya tadi gambaran-gambarannya untuk kalau 1030 personil, sepertiganya itu sekitar 300-an. Kemudian untuk 2/3-nya sekitar 600-an lebih, seperti itu. Dan kita lihat juga ketentuannya seperti itu, tapi di lapangan personil kalau kita hanya menggunakan 600 dengan TPS 2270, itu ada satu personil mengawasi 5 TPS. Itu sangat-sangat tidak efektif 5 TPS, karena maksimalnya itu 2 seharusnya untuk 2 TPS. Apalagi ini beda pileg kemarin dengan pilkada, tentunya tingkat kerawanannya itu lebih tinggi kalau untuk pilkada ini, sehingga itu yang perhitungan itu kami rampungkan semua. Kemudian perhitungan jumlah personil yang akan kita turunkan, itulah yang kami ajukan untuk penganggarannya ke Pemda, seperti itu. Jadi juga mempertimbangkan tingkat kerawanan. ya seperti itu. Dan kita kerawanannya itu ada beberapa yang menjadi kerawanan, seperti misalnya pernah terjadi tindak pidana di situ, kerawanan gangguan Kamtibmas, kemudian kerawanan masalah jarak, contoh seperti di daerah Cendana itu ada satu TPS yang terpisah dengan TPS yang lain dalam satu desa, ada yang harus menyeberang sungai, dan seperti di daerah Bontocani juga seperti itu, harus menyeberang ke tempat lain. Itu yang kerawanan jaraknya saja yang kemarin itu yang kita sehingga satu TPS satu personil, karena dia tidak mampu kalau satu TPS harus menyeberang ke sana, habis itu baru dia menyeberang lagi ke sini. Sudah misalnya kalau ada gangguan Kamtibmas sudah selesai, orang mati semua, baru dia bisa tiba ke situ, kan itu yang kita antisipasi semua seperti itu. Apalagi untuk pilkada nanti ya kita tahu lah, informasi intelijen yang agak tinggi skalanya dari pemilihan legislatif kemarin, pilpres, seperti itu yang gambarannya yang ke depan itu. Saya kira itu. Jadi daerah zona merah, zona hijau. Mungkin akan seperti itu untuk iya. Sudah ada berbeda juga. Berbeda, perlakuannya seperti itu berbeda. Pengerahan personil juga berbeda. Iya, seperti itu, Pak. Makanya hasil informasi intelijen nanti itu baru dibuatkan rencana operasi. Siap, peta kerawanan seperti itu untuk menentukan berapa personil yang akan diturunkan. Seperti itu penggunaannya. Tapi kalau untuk dana pengamanan ini sendiri sudah siap ya? Insya Allah APBD 2024 siap. Amin. Tapi itu yang kami mencoba melakukan komunikasi, bahwa untuk permintaan pencairan terkait dengan dana pengamanan ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan bulan 4 berapa ratus juta, kebutuhan bulan 5 berapa ratus juta, bulan 6 sampai bulan 12, sampai perhitungan suara, sampai pelantikan. Sampai pelantikan. Pelantikan kan lebih kurang 4. Ya. Kira itu misalnya ya jelas untuk pilkada 2024
anggarannya sudah siap dalam APBD pokok 2024 sudah posisi siap. Terkait dengan dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, itulah Badan Keuangan mengantisipasi hal-hal seperti itu. Antisipasi yang paling harus kami lakukan adalah melakukan pemetaan di mana posisi pencairannya. Ya, jangan sampai ada permintaan pembayaran kami tidak bisa menyiapkan anggaran karena adanya keterbatasan dana transfer dari pusat. Ya, saya kira. Ya. Yang terakhir mungkin ada saran dari Kak Budi selaku pemerhati pemerintahan terkait anggaran pengamanan pilkada ini. Saya kira sudah clear persoalannya. Walaupun secara samar-samar kita belum sampai saat ini, saya belum bisa membaca kira-kira barometer apa yang dipakai oleh TAPD ini dalam merasionalkan ini permohonan. Tapi dari penjelasan dari Bapak dari kepolisian tadi mengatakan bahwa memang kebutuhan itu akan dikaji dalam setiap tahapannya, akan dikaji sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Saya menilai bahwa anggaran sebesar itu bisa jadi nanti tidak terserap secara keseluruhan ketika kondisi tidak terlalu dibutuhkan. Ya, bisa jadi nanti memang diusulkan atau diputuskan dengan anggaran sebesar itu, tapi di dalam pelaksanaannya tidak mutlak bahwa semuanya akan dipakai. Ya. Bisa jadi menjadi sisa lebih sisa silpa atau menjadi sisa anggaran tertentu. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi iya kita harapkan nanti bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan secara semaksimal efektif. mungkin, ya. Betul-betul secara efektif dan mampu memberikan kontribusi yang baik kepada pelaksanaan perhelatan pilkada yang akan kita laksanakan bulan 11 tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sudah diketahui bahwa kegiatan pemberian hibah kepada TNI dengan kondisi ini untuk kita di Kabupaten Bone, pengakuan dari Pak Gubernur bahwa salah satu NPHD yang terbaik waktu hadir dalam penataan NPHD kemarin di lapangan Merdeka. Mungkin hadir di lain. Oke, itu saja ini. Terima kasih. Semoga pemilu kita ini berhasil dengan baik. Ya. Itu yang kami harap. Amin. Pemerintah daerah sudah menyiapkan. Akhirnya kita ingin mendapatkan pemimpin yang Iya. hasil pilkada ini. Walaupun mungkin tidak terjawab secara detail ya berapa kebutuhan secara detail, tapi minimal publik sudah mengetahui gambaran bahwa anggaran ini akan dikemanakan. Karena ini kan pertanggungjawaban kita ke publik juga, mengingat ini adalah uang rakyat yang jadi tujuan kita pada hari ini adalah memang untuk menjelaskan ke publik bahwa ini loh kenapa mereka menggelontorkan dana sekian untuk ini. Dan tadi seperti dikatakan Kak Budi bahwa tidak menutup kemungkinan semua dana itu akan dihabiskan. Bisa saja mungkin nanti karena kan bertahap ya secara sesuai dengan sesuai yang kebutuhan. Artinya kita semua di sini berharap bahwa pilkada nanti akan selesai dengan aman. Dan secara jangan lupa secara demokratis juga kita harapkan kalau terima kasih sudah hadir sudah bersama kami di sini. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih Pak Kabaos, terima kasih Kepala DKD, terima kasih Pak dan Kak Budiman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.